kita lanjutkan video berikutnya mengenai microsite builder. Ini merupakan tools kedua yang ada di SID. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai link atau URL shortener, maka yang berikutnya kita akan mempelajari tentang microsite builder. Nah, microsite sendiri merupakan sebuah mini website yang dibuat untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, ini umumnya jika Bapak Ibu sudah kenal dengan e-commerce atau Bapak Ibu memiliki e-commerce sendiri, biasanya link-link dari toko-toko online Bapak Ibu ini biasanya dikumpulkan dalam satu microsite. Contohnya seperti Linktree, Shopify, Tapbio, BioFM, dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah untuk mempromosikan produk, mempublikasikan konten, menginformasikan event atau promo, dan juga lain-lainnya. Tapi tentu saja Bapak Ibu, kita gunakan tools yang ada di SID ini untuk pembelajaran. Jadi untuk mempermudah pembelajaran atau media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kita akan pelajari lebih dalam mengenai tools microsite builder ini yang terdapat di SID. Oleh karena itu, silakan simak video berikutnya. Oke, untuk tutorial berikutnya kita akan mempelajari mengenai microsite ya. Jadi masih di halaman SID, di bagian dashboard kita pilih yang microsite. Di sini saya sudah ada beberapa contoh microsite yang sudah dibuat, tapi kita akan buat baru. Lalu di sini ada pilihan template, silakan dipilih template yang disukai, boleh yang mana saja. Misalnya dipilih yang template kite and cloud ini, lalu pilih next, tidak perlu diklik previewnya. Nah, di sini kita harus mengisi nama tentang microsite yang akan kita buat. Nah, kalau di sini tentang tutorial, maka saya akan namakan tutorial SID. Lalu di sini ada pilihan untuk membuat link microsite-nya. Jadi microsite-nya ini akan saya buat linknya tutorial SID. Tapi karena tutorial SID ini sudah pernah digunakan, jadi saya tambahkan angka 25. Nah, setelah berhasil, kita akan dibawa ke halaman untuk editing. Nah, di sini di bagian sebelah kiri ada bagian tab komponen dan setting yang berisi apa saja yang bisa kita ubah, dan di bagian kanannya adalah preview. Jadi di bagian kanan ini adalah preview. Jadi apa yang ada kita ubah di bagian kiri akan tampil pada bagian preview di sebelah kanan. Contohnya ini saya akan mengedit main title-nya menjadi tutorial menggunakan SID ya. Nah, ini akan langsung tampil di sebelah kanan. Lalu kita bisa edit lagi, bisa jenis fontnya kita bisa ubah, ukurannya, dan seterusnya. Lalu di bagian bawah di sini ada subtitle. Kita bisa menambahkan beberapa kata yang menjelaskan tentang microsite yang akan kita buat. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi, di sini ada link utamanya. Jadi di sini ada 3 bar link utama. Yang my first link akan saya ganti menjadi pengenalan. Jadi misalnya apa itu SID. Jadi link pertama yang saya buat adalah link pengenalan. Nah, di sini saya akan mengambil icon karena linknya tentang pengenalan. Jadi saya akan mencari dulu icon yang akan digunakan. Ikonnya
kalau Bapak Ibu ingin mencari icon yang gratis, itu bisa ke situs fredicon.com. Itu banyak sekali icon-icon yang bisa digunakan. Ini saya pilih yang tanda tanya ya, karena linknya adalah berisi tentang apa itu SID. Jadi, nah di sini kita akan ganti ikonnya dengan gambar yang sudah kita download tadi. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih icon yang sudah tersedia, tapi bisa juga dengan mengupload gambar yang sudah di-download. Jadi ini di sini ada kebebasan. Nah, di sini untuk link yang pertama ini akan saya contohkan dengan gambar yang sudah di-download ya. Jadi kalau kita pilih gambar yang ada, itu akan langsung tampil di bagian kanan. Tapi ini contohnya, kita akan gunakan gambar yang sudah di-download. Tinggal di-upload saja gambarnya. Nah, itu akan langsung tampil di bagian sebelah kanan. Nah, untuk linknya ini diisi dengan link apa saja, terserah Bapak Ibu, menyesuaikan dengan judul kontennya. Karena ini tentang SID, jadi saya kopikan saja link yang ada di SID-nya. Nah, ini juga ada fitur untuk mengubah huruf dan sebagainya, ukurannya dan seterusnya. Itu bisa Bapak Ibu edit di bagian Show Advance. Nah, untuk link yang kedua ini juga saya akan ganti. Jadi kegunaan lainnya, misalnya Bapak Ibu punya media pembelajaran, misalnya ada soal, jadi bisa ditulis misalnya soal bab 1, lalu di link ketiganya soal bab 2. Nah, itu boleh. Nah, ini saya akan contohkan menggunakan icon yang sudah tersedia pada situs SID ini. Saya juga akan mengambil linknya di link SID-nya ya. Nah, link yang ketiga ini bisa Bapak Ibu gunakan video dari YouTube atau media pembelajaran lainnya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi di sini benar-benar diberi kebebasan apa yang akan Ibu buat, Bapak Ibu buat. Bisa jadi mungkin yang sudah punya online shop itu bisa juga gunakan fitur yang ada di s.id ini. Nah, ini kita ambil lagi link dari YouTube misalnya. Ini hanya contoh ya. Kita kopikan link dari YouTube dan kita pastikan di kolom link. Nah, selanjutnya ada menu horizontal link. Di bagian bawah ini ada horizontal link. Itu merupakan link yang bentuknya icon. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawahnya itu ada icon Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Nah, itu tinggal diganti saja linknya. Misalnya karena di sini saya baru punya link Instagram, jadi saya akan ganti link Instagramnya. Jadi tinggal pilih ke bagian Instagram dan ketikkan username Instagram yang akan kita cantumkan. Nah, ini sudah otomatis ke save ya. Jadi ketika diklik icon Instagram itu akan terhubung ke Instagram yang sudah kita cantumkan. Nah, di sini juga image atau profil image-nya bisa diganti. Terserah Bapak Ibu. Bisa akun atau image logo dari lembaga atau apa saja, itu bisa Bapak Ibu masukkan. Jadi dia langsung berubah pada bagian previewnya. Nah, selanjutnya di tab setting. Jadi kalau Bapak Ibu tadi
memberikan namanya mau diganti, itu bisa diganti di bagian tab setting. Bapak Ibu bisa mengganti background atau template-nya jika kurang suka dengan template yang pertama kali membuat dipilih, itu bisa diedit lagi. Selanjutnya bisa langsung dibagikan, bisa di copy linknya atau bisa juga dibuat QR code-nya. Nah, ini merupakan preview dari microset yang sudah kita buat. Jadi ketika Bapak Ibu klik tombol-tombol yang ada di halaman microset ini akan langsung terhubung ke link yang sudah dicantumkan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan juga komponen-komponen lainnya. Jadi tidak terbatas yang sudah tersedia di template, tapi bisa ditambahkan link atau konten-konten lainnya. Di sini ada teks, link, image, video, horizontal link, divider, dan link all shop. Jadi kalau punya all shop itu bisa langsung dicantumkan linknya. Ini saya tambahkan divider atau pembatas. Nah, ketika ditambahkan dia ada di bagian paling atas. Jadi saya turunkan dulu dividernya ini ke bagian bawah video. Nah, jadi pembatas itu ada di bagian bawah video setelah link video. Lalu saya tambahkan video. Nah, setiap kita menambahkan komponen maka akan ada paling atas. Jadi saya turunkan lagi ke bawah, di bawah divider. Lalu saya tambahkan link dari YouTube ya yang tadi. Nah, ini akan langsung muncul di halaman preview video yang sudah kita cantumkan linknya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung cantumkan misalnya video pembelajaran, video demonstrasi, ataupun video-video lainnya yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, karena di sini kita tujuannya adalah sebagai media pembelajaran, maka kita fokuskan ke fungsi utamanya tentang pembelajaran. Nah, di sini saya juga akan tambahkan teks di atas videonya. Jadi di sini meskipun masih beta, tapi microset buatan SID ini sudah sangat mumpuni. Kita bisa banyak memilih kustomisasi. Jadi sangat diberi keleluasaan bagi pengguna untuk menambahkan berbagai macam komponen, tentu saja untuk menunjang pembelajaran. Nah, itu saja tutorial pembuatan microset menggunakan tools dari SID. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.